Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Saya atas nama Muhammad Ruslan, mahasiswa PPG tahap 2 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM nomor induk mahasiswa 225061201 akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 pada sekolah SMPIT Al-Mubarak Kota Serang pada kelas 8A dengan tema Inspirasi Al-Quran, melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak sekalian, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 Oktober tahun 2025. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka terlebih dahulu Bapak ingin melihat dan memeriksa bagaimana kondisi kelas. Apakah kelas ini benar-benar sudah bersih atau masih ada sampah yang berserakan di bawahnya? Silakan masing-masing kelompok untuk melihat. Sudah bersih? Alhamdulillah. Nah, karena kebersihan itu adalah bagian daripada selanjutnya saya ingin melihat, mengecek kehadiran anak sekalian. Apakah ada di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Nah, kita mulai mengabsen satu persatu. Aditya Mahendra, Alfatan Muhtadi, Arya Jati Kusuma, Dapi Dayatullah, Zaki Ferdinand Zain. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Alhamdulillah, semoga yang hadir selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih barokahnya kita sebelum memasuki pembelajaran, maka kita mulai dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Saudara Ilham. Kepadanya dipersilakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Anak sekalian, setelah kita berdoa, maka Bapak akan melanjutkan kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tentu yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita membaca, memahami dan menafsirkan Al-Quran Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 yang berkaitan dengan perintah melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah lingkungan yang sesuai dengan ayat tersebut melalui diskusi kelompok yang singkat. Nanti kita akan lakukan ya. Ya, sepakat? Yang ketiga, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan merumuskan solusi sederhana untuk menjaga dan melestarikan alam sesuai dengan
ajaran Al-Quran serta melaksanakan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira dapat dimengerti atau tidak? Dapat dimengerti. Alhamdulillah. Ya, teman sekalian, kita ice breaking dulu untuk mencairkan suasana agar jangan tegang. Kita sama-sama membaca sholawat badar. Ikuti Bapak. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kita sudah membaca selawat badar yang intinya kita mohon kepada Allah agar kita ini diselamatkan dari segala mara bahaya dan bencana alam. Bapak ingin bertanya sebelum kita melanjutkan, siapa di antara kalian yang hadir pada hari ini yang pernah melihat salah seorang siswa yang membuang sampah sembarangan atau bukan pada tempatnya? Oh iya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Janawi. Dekat. Saya pernah melihat saudara Davi membuang sampah sembarangan. Oh, pernah melihat. Ya, tepuk tangan untuk saudara Jida. Dari kelompok 3 ada yang pernah melihat? Ada. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Saya Ya, namanya siapa? nama saya Rizky Armansyah Pratama. Nah, Saya pernah melihat saudara membuang sampah sembarangan di mana? di depan masalah. Ya, berikan tepuk tangan untuk intinya sampah itu tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Jadi sampah-sampah yang kita jumpai kita ambil kemudian kita letakkan di mana? Di tong sampah. Tidak boleh dibuang sembarang karena tidak sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Kata Nabi SAW, Innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, dan tidak akan menerima kecuali dari orang-orang yang berperilaku baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang berikutnya kita akan masuk ke materi ajar. Nah, materi ajar kita hari ini dengan tema melestarikan lingkungan dan menjaga kehidupan, sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat ke-41. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita semua, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk melestarikan alam, menjaga kehidupan, dan mencegah kerusakan sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelompok 1, Bapak ingin bertanya,
Mengapa Al-Quran menyuruhkan kepada kita semua untuk menjaga alam? Ya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Fatan Murtadi. Karena alam adalah ciptaan Allah yang harus disyukuri dan dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi dan tidak boleh dirusak. Ya, tepuk tangan untuk Al-Quran. Kalian, mari kita menyaksikan ada tayangan video yang berkaitan dengan kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ya, silakan semua kelompok untuk menghadap ke arah proyektor untuk menonton dengan seksama. Silakan. Polusi udara ini juga nggak main-main. Asal dari kendaraan, pabrik, sampai kebakaran hutan, bikin kualitas udara semakin jelek. Hasilnya, bumi semakin panas, es ditutup mencair, dan cuaca semakin gak karuan. Kalian pernah merasa hari-hari semakin panas? Itu salah satu dampaknya. Plastik juga jadi masalah besar. Tiap tahun ada sekitar 8 juta ton plastik yang nyasar ke laut. Plastik adalah sampah yang susah terurai, bisa bertahan ratusan tahun dan berbahaya buat hewan laut. Dan cuma itu, mikroplastik juga bisa masuk ke makanan kita. Jadi, tanpa sadar kita ikut makan plastik. Selain itu, ada juga eksploitasi tambang emas, batu bara, dan nikel yang sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Akibatnya, hutan gundul, tanah rusak, sungai tercemar, dan masyarakat sekitar kehilangan lahan mereka. Tambang memang penting buat ekonomi, tapi kalau diatur dengan baik, malah jadi bencana. Semua ini berkontribusi ke perubahan iklim. Gas seperti karbon dioksida dan metana makin banyak di atmosfer dan bikin suhu bumi naik. Ini yang disebut efek rumah kaca. Akibatnya, badai semakin sering, kekeringan semakin parah, dan es di gunung semakin cepat mencair. Tenang, kita masih bisa menyelamatkan bumi kita. Mulai dari hal kecil seperti mengurangi plastik, hemat listrik, dan naik transportasi umum agar polusi berkurang. Kalau bisa, dukung juga kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Karena sekecil apapun aksi kita, kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya akan besar. Jadi, sekarang kita tahu kalau aktivitas manusia punya dampak besar buat lingkungan. Tapi kita juga punya pilihan buat berubah dan bikin bumi tetap nyaman untuk generasi mendatang. Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli sama lingkungan agar semakin banyak yang sadar pentingnya menjaga bumi. Ya, tepuk tangan atas tayangan videonya. Halo sekalian, dari video yang kita tonton barusan, Bapak ingin bertanya tentang video tentang kerusakan lingkungan yang sudah kita saksikan bersama. Siapa yang bisa menyimpulkan inti dari penayangan video tersebut? Ya, siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Sabir dan Zaid. Jadi kesimpulan dari video tadi adalah kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama pencemaran. Ini mencakup pencemaran udara dari asap pabrik dan gas kendaraan, pencemaran air dan tanah dari limbah industri dan domestik, serta polusi plastik. Yang kedua, kerusakan dan alih fungsi hutan, penebangan liar dan pembukaan hutan untuk keperluan lain seperti perkebunan dan pertambangan. Hal ini menyebabkan kehilangan habitat dan mengurangi kualitas lingkungan.
Yang ketiga, eksploitasi alam. Kegiatan tambang yang berlebihan dapat merusak lahan dan pencemaran lingkungan. Ya, berikan aplaus untuk Saudara Ferdinand. Luar biasa, dari kelompok 3, luar biasa. Terima kasih. Dari beberapa kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh beberapa perkara yang sudah disebutkan oleh Saudara Ferdinand tadi, siapa yang bisa memberikan solusi? Tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bumi? Ya, silakan. Nama siapa? Nama saya Muhammad Zidan Nawawi. Zidan Nawawi. Ya, silakan. Untuk melestarikan bumi dan menjaganya, kita harus melakukan tindakan-tindakan seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat listrik, menanam pohon kembali, dan menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi. Ya, berikan aplaus untuk saudara. Sekalian, sekarang ini kita akan memperkenalkan ayat Al-Quran terkait isu lingkungan, yakni pada surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Silakan anak sekalian bisa melihat pada layar. Nah, jadi Bapak baca, anak sekalian bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bil barri, bar itu artinya daratan. Wal bahri, bahr artinya lautan. Bima disebabkan oleh kasabat aidin nas, perbuatan ulah tangan manusia. Nah, jadi apa arti kasabat? Ulah tangan. Kasabat aidin nas artinya ulah tangan manusia. Liuziaqahum, apa liuziaqahum? Agar mereka merasakan akibatnya ba'dal ladzi amilu, dengan sebab perbuatan yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi itu sekilas maksud daripada surat Ar-Rum ayat ke-41. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita semua agar menjaga kelestarian alam, dan Bapak ingin membuat kelompok menjadi 3 kelompok pada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan tentang pembelajaran yang sudah kita sampaikan tadi, tentunya tentang tema melestarikan lingkungan dan menjaga kehidupan. Silakan. Anak-anakku sekalian, silakan diskusikan bagaimana cara kita untuk melestarikan lingkungan alam
dan menjaga kehidupan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing. Dipersilakan. Anak sekalian, jadi setelah kalian melakukan diskusi kelompok berdasarkan kemampuan masing-masing individu dan tingkatan kemampuan masing-masing, maka Bapak ingin mendengar hasil daripada apa yang telah kalian diskusikan, dan silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema cara melestarikan alam. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah mengingatkan kita sebagai hambanya betapa pentingnya melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Melestarikan alam dapat dilakukan melalui Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, mengurangi penggunaan sampah plastik dengan cara membawa botol minum kaca dari rumah. Ketiga, mendaur ulang sampah dengan cara memisahkan sampah organik dan sampah non-organik dengan tujuan dapat dimanfaatkan sesuai dengan asal muasalnya. Organik dibuat dengan organik dapat dibuat menjadi kompos. Non-organik daur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti botol minuman dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan tepuk tangan yang meriah. Sekalian, kita sudah mendengar presentasi dari kelompok 1 tadi. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan. Ya, silakan, Mama. Apa manfaat Al-Quran untuk memperingati agar manusia menjaga dan melestarikan alam? Ya, silakan. Kelompok 1 ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Manfaat tujuan Al-Quran memperingati manusia agar melestarikan alam dan menjaga kehidupan untuk menjaga kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain, memastikan kesejahteraan bangsa generasi mendatang, menjaga kesehatan, serta sebagai wujud tanggung jawab dan ibadah kepada Allah. Al-Quran juga merupakan mengingatkan bahwa lingkungan yang rusak adalah akibat perbuatan manusia sendiri dan akibatnya akan dirasakan oleh mereka, dan mendorong manusia agar kembali ke jalan yang benar. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada posternya ini tentang menghemat air ya. Ini tentang melestarikan alam dengan tidak mengeksploitasi alam. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul tanggung jawab melestarikan alam. Ilustrasinya menggambarkan bumi yang sehat dengan kebun sehat dan alam bersih melalui poster. Dalam poster, kami menulis gambar menanam pohon untuk mengurangi polusi, menghemat air dengan cara mematikan keran air saat tidak digunakan. Poster kami mengingatkan bahwa tindakan kecil biasa berdampak besar terhadap kelanjutan kehidupan jika semua manusia melakukan hal kecil secara berkesinambungan. Jadi harapan kami, mari kita bersama-sama melestarikan alam dan menjaga kehidupan dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan di alam semesta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 kembali ke tempatnya masing-masing. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan menjaga alam melalui menanam pohon dan menjaga kebersihan. Kami dari kelompok 3 akan melakukan simulasi aksi nyata. Aksi yang pertama adalah memilah sampah dengan cara menyediakan 2 tempat sampah.
untuk sampah organik dan yang satu untuk sampah non-organik. Aksi 2 adalah menanam pohon dengan cara menyediakan pupuk dan tanah, kemudian menggali lubang, lalu menanam bibit pohon, kemudian menyiramnya dengan air. Kami dari kelompok 3 melalui surat Al-Ma'idah 41. Hari ini terapkan aksi nyata mulai dari lingkungan sekolah dan sekolah masing-masing untuk menguatkan orang muslim. Melalui tindakan kecil akan memberikan motivasi bagi orang lain dan membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup dan makhluk hidup di kampung ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kita mendengar 3 presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, maka Bapak ingin memberikan pertanyaan sebagai evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang sudah kalian jumpai tadi. Bapak ingin bertanya, bagaimana ajaran Al-Quran dalam membantu kita untuk melestarikan lingkungan dan menjaga kehidupan? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Nama? Perkenalkan, nama saya Yuda Trisno. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Menekankan amanah manusia sebagai khalifah di bumi bahwa kita bertindakan positif seperti menanam pohon dan menjaga kebersihan, serta larangan perbuatan merusak pasar seperti membuang sampah sembarangan atau penebangan hutan sebaria. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Saudara Yuda. Kalian sudah tibalah saatnya kita akan menutup pembelajaran kita dengan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah menjaga lingkungan alam adalah tanggung jawab bagi kita semua selaku manusia, sesuai dengan ajaran agama maupun kesadaran moral sebagai khalifah di muka bumi. Manusia menerima amanah untuk merawat dan melestarikan alam agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Ya, kerusakan lingkungan seperti pencemaran, kemudian kerusakan ekosistem tidak hanya merugikan alam, tetapi juga merugikan manusia. Oleh karena itu, setiap individu harus berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungannya, mengurangi limbah, serta melakukan tindakan nyata untuk mendukung pelestarian alam untuk keberlangsungan hidup di masa mendatang. Saya rasa demikian untuk anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ingin bertanya kepada kalian satu pertanyaan saja. Bagaimana sikap kalian sebagai seorang siswa setelah mempelajari Al-Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 tentang melestarikan alam dan menjaga kehidupan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menumbuhkan kesadaran, rasa syukur, sikap peduli, aksi nyata, dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap pelestarian alam setelah mempelajari surat Ar-Rum ayat 41. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan pertanyaan refleksi ya. Pertanyaan pertama, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Yang kedua, apakah kalian merasa kesulitan dalam memahami materi ini? Alhamdulillah. Ini semua atas pertolongan Allah. Nah, kemudian di minggu yang datang, minggu depan, Bapak ingin memberikan tugas. Tugasnya adalah masing-masing harus melakukan satu aksi nyata untuk melestarikan lingkungan dan menjaga kehidupan dengan cara setiap siswa membawa bibit bunga atau menanam satu pohon di halaman sekolah atau di lingkungan sekolah masing-masing. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini,
Bapak ingin kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh kelompok 2. Silakan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih. Dipersilakan untuk meninggalkan kelas.